Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin membahas materi bab 6, fungsi transenden kalkulus integral. Perkenalkan, saya Sinta Nur Iza Berlianti dengan rekan saya Muhammad Fahmi Abdillah. Di sini kami akan membahas materi tentang fungsi transenden. Yang pertama, fungsi inverse trigonometri dan turunannya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Lihat dari segi inversnya, fungsi-fungsi tersebut bisa dikatakan fungsi yang tidak bagus. Kenapa? Karena untuk setiap y terdapat tak hingga banyaknya x yang memenuhi y sama dengan fx. Fx di sini bisa sin, cos, tan, dan lain-lain. Oke, di sini ada contoh, sin 30 derajat sama dengan setengah. Inverse sin setengah atau biasanya disebut dengan arc sin setengah sama dengan 30 derajat. Maksud dari ini tuh berapa sudutnya agar nilai sin ini bernilai setengah. Kalian bisa lihat di tabel sudut istimewa. Sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah. Jadi inverse ini merupakan kebalikan atau pembalikan posisi. Nah, pada bab ini kita akan membahas inverse pada fungsi tersebut. Tadi kan untuk setiap y terdapat tak hingga banyaknya x. Nah, di sini kita akan membatasi domain dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi, di sini ada grafik fungsi dari sinus. Kita akan membatasi domain dari min v per 2 hingga v per 2. Jadi, kalau kita potong domainnya, grafik fungsi dari sin x akan monoton naik. Bisa teman-teman lihat pada grafik yang garisnya tebal. Nah, untuk grafik yang di sebelah kanan, itu merupakan inverse pencerminan dari y sama dengan sin x. Untuk grafik kosinus, kita akan membatasi domainnya dari 0 sampai v. Jadi, kalau kita potong domainnya, grafik fungsi dari kosinus x akan monoton turun. Untuk gambar yang di sebelah kanan, itu merupakan inverse pencerminan dari y sama dengan cos x. Sesuai dengan definisi, daerah asal yang sudah kita batasi dapat kita tulis dengan x sama dengan inverse sin y jika dan hanya jika y sama dengan sin x, dengan x lebih dari atau sama dengan min v per 2 dan x kurang dari atau sama dengan v per 2. Untuk kosinus, kita dapat tulis x sama dengan inverse cos y jika dan hanya jika y sama dengan cos x, di mana x lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan v. Inverse tangan dan sekant. Pada gambar 5, di sini ada gambar dari fungsi grafik tangan yang akan kita batasi daerah asalnya dari min v per 2 sampai v per 2. Dan untuk gambar grafik yang di sebelah kanan, itu merupakan inverse pencerminan dari y sama dengan tangan x. Pada gambar 6, di sini ada grafik dari fungsi sekant yang kita akan batasi daerah asalnya dari 0 sampai v. Untuk gambar yang di sebelah kanan, itu merupakan inverse pencerminan dari y sama dengan sekant x. Untuk definisinya, daerah asal yang sudah kita batasi tadi dapat ditulis dengan x sama dengan inverse tan y jika dan hanya jika y sama dengan tan x, di mana x lebih dari atau sama dengan min v per 2 dan x kurang dari atau sama dengan v per 2. Dan untuk sekant dapat kita tulis sebagai x sama dengan inverse sekant y jika dan hanya jika y sama dengan sekant x, di mana x lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan v, di mana x-nya ini tidak sama dengan v per 2. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Hitunglah inverse sin dari akar 2 per 2 sama dengan. Nah, maksud dari soal ini, berapa sudutnya agar nilai sin ini bernilai akar 2 per 2. Sudut dari sin 60 derajat itu kan sama dengan akar 2 per 2. Jawabannya adalah v per 4. Untuk contoh soal selanjutnya, inverse cos dari min setengah sama dengan, ini sama yang di atas, berapa sudutnya agar nilai cos ini bernilai min setengah. Jawabannya 2v per 3. Untuk contoh soal yang ketiga, hitunglah inverse tan dari 1. Berarti berapa sudutnya agar nilai tan ini bernilai 1. Jawabannya tan 45 derajat atau v per 4. Untuk contoh soal selanjutnya, inverse sec dari 2 sama dengan,
Yang sudah kita ketahui, sek A itu kan sama dengan 1 per cos A. Maka akan diperoleh inverse sek Y sama dengan inverse cos 1 per Y. Jadi dapat kita tulis 1 per inverse cos dikali 2 sama dengan inverse cos 1 per 2. Berapa sudutnya agar nilai cos ini bernilai setengah? Sudutnya itu 60 derajat, jadi jawabannya V per 3. 4 identitas yang berguna. Teorema A. Yang pertama, sin inverse cos X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Yang kedua, cos inverse sin X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Yang ketiga, sec inverse tan X sama dengan akar 1 plus X kuadrat. Yang keempat, tan inverse sec X sama dengan akar X kuadrat min 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Dan min akar X kuadrat min 1 jika X-nya kurang dari atau sama dengan min 1. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Hitunglah sin 2 inverse cos dari 2 per 3. Kita akan menggunakan identitas sudut ganda, di mana sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. 2 sin theta, di mana tetanya ini adalah inverse cos 2 per 3. Jadi dapat kita tulis 2 sin dikali inverse cos 2 per 3 dikali cos inverse cos 2 per 3. Sesuai dengan teorema A yang pertama tadi, di mana sin inverse cos X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Jadi dapat kita tulis 2 dikali akar 1 min 2 per 3 kuadrat dikali inverse cos 2 per 3 itu kan masih masuk ke dalam range atau domain cos yang sudah dibatasi tadi, 0, V. Jadi langsung kita turunkan 2 per 3 sama dengan 4 akar 1 min 2 per 3 kuadrat per 3 sama dengan 4 akar 5 per 9 per 3. Maka akan diperoleh 4 akar 5 per 9. Untuk turunan fungsi trigonometri, ini sudah pernah dibahas ya waktu SMA, kalau kalian masih ingat. Turunan dari sin X sama dengan cos X, tan X sama dengan sec kuadrat X, sec X sama dengan sec X kali tan X, cos X sama dengan sin X, cot X sama dengan min cosec kuadrat X, cosec X sama dengan min cosec X dikali cot X. Untuk fungsi inverse trigonometri, pada teorema B, turunan dari 4 fungsi inverse trigonometri bisa teman-teman lihat ya pada slide ini.